saat kita ingin bermain lebih ternyata kita kalah. Itu yang membuat kita jadi stres. Kita pengennya untung, ternyata kita malah rungkat, malah kalah. Halo, selamat sore warga Jakarta Utara. Perkenalkan, kita dari Satreskrim Polres Jakarta Utara. Nah, kali ini kita mau ngadain podcast nih terkait dengan judi online. Karena zaman sekarang kan banyak nih anak-anak, baik mahasiswa maupun kadang orang tua pun sering banget nih yang namanya main sosmed, kemudian salah masuk link yang namanya terjaringlah ke judi online. Betul nggak? Betul. Yang menurut kalian tahu apa sih judi online itu? Kalau judi online itu berbagai macam ya Bu ya. Ada yang dia tuh ada yang tipenya untuk yang slot itu, dan juga ada yang permainan dari permainan tradisional Cina itu seperti mahjong dan lain-lain. Dan itu pun akhirnya bervarian juga sih. Iya, jadi kan kayak misalnya judi online itu merupakan suatu permainan yang dilakukan orang-orang yang biasanya itu melalui bertemu langsung, tapi kali ini dia melalui media, kan gitu, yang namanya online ataupun daring. Nah, itu jenisnya mungkin yang kayak kita tahu kan ada yang namanya togel, ya kan? Togel melalui online, kemudian judi slot, kemudian ada juga poker, remi, kemudian juga ada higi domino. Ya, pasti kalian pada tahu juga kan jenis-jenisnya. Ya, seperti yang biasa dimainin masyarakat luar secara langsung aja. Cuman simpelnya kalau judi online tuh permainan yang biasa dimainkan masyarakat secara langsung dimainkannya secara online. Iya kan. Padahal sebenarnya masyarakat sendiri udah tahu bahwa itu dilarang karena bahaya banget kan. Ada beberapa dampak yang mungkin akan ditimbulkan kalau kita terjaring ataupun terjerumus ke dalam judi online. Contoh nih, yang pertama ada namanya dampak psikologis. Betul. Dengan kita sering-sering melakukan judi online, pasti psikologis kita itu merasa terganggu. Apalagi seandainya yang namanya kalah gitu kan. Kalau kita kalah pasti berpengaruh nih, kita pulang ke rumah ada istri, ada anak maupun ada keluarga, itu pasti ya mungkin KDRT lah kayak gitu kan. Emosian. Iya, emosi mulu jadinya. Betul. Tapi memang judi online ini membuat kecanduan, Bu. Apalagi dengan cara kita mendapatkan uang secara instan yang membuat kita semakin kecanduan ya. Jadi semakin kita mendapatkan keuntungan secara instan, kita semakin ingin bermain lebih. Di saat kita ingin bermain lebih ternyata kita kalah, itu yang membuat kita jadi stres. Kan? Ya ternyata kita pengennya untung, ternyata kita malah rungkat, malah kalah. Dan itu pun kenapa masyarakat mau memainkan judi online, dan itu pun dia tuh promosinya itu beraneka ragam Bu. Jadi ada yang melalui dari sosmed seperti Instagram, seperti Facebook, Telegram, Twitter. Itu pun dia juga pintar pakai yang namanya auto like yang membuat dia views-nya jadi banyak, likes-nya jadi banyak, komentar jadi banyak. Dan juga yang lebih bahaya itu sekarang pakai AI. Oh, apa tuh AI? Jadi AI itu ada sejenis alat yang memakai raut muka wajah seperti kayak artis-artis gitu, influencer gitu. Jadi kayak misal yang nggak bisa kita sebutkan, ini seperti kayak selebritas terkenal, dan itu juga suara dan mukanya pun hampir sama. Nah, masyarakat tergiur karena ini sepertinya mungkin situsnya atau judinya ini terpercaya seperti itu Bu. Untuk zaman sekarang yang lagi viralnya. Jadi karena mudahnya pemasaran dari dunia digital juga yang membuat masyarakat tuh mudah menerima ya ternyata ya. Betul. Bahkan dari masyarakat yang kita bisa bilang di pelosokkan, di desa yang hanya menggunakan handphone, ngelihat iklan-iklan judi online pun terpengaruh gitu. Terpengaruh, penasaran gitu bahkan main. Kadang temen kita sendiri kan yang ngajakin, ayo itu main seru nih gitu kan. Iya, nunjukin udah untung nih, udah untung. Gitu. Makanya masyarakat ini sebenarnya mungkin kurang sadar dan juga pemahamannya masih kurang. Maka dari itu kita sebagai aparat penegak hukum, kita harus sering-sering lah melakukan sosialisasi kan kepada baik dari hal kecil, mulai dari teman kita sendiri, mungkin tetangga di rumah, bahkan nanti sampai mungkin kita punya medsos, kayak kita follow up atau bantu
kebijakan-kebijakan pemerintah yang udah dibuat gitu terkait dengan bahaya judi online ini. Betul. Jadi karena saat ini juga dari pihak kepolisian juga kita menegakkan hukum judi online itu kita udah ada pasalnya ya Bu Iya, ya. betul. Jadi kita bekerja juga udah ada pasalnya juga. Jadi untuk masyarakat yang masih bermain coba untuk dibatasi atau bisa dikurangi lah. Jangan sampai, kalau bisa jangan pernah menyentuh buat main judi online lagi. Betul. Karena yang pasti akan merugikan buat diri sendiri, keluarga, buat masyarakat sekitar juga. Dan juga jangan terlalu percaya apa iklan-iklan yang ada di sosmed yang dapat puluhan juta, ratusan juta. Oh, itu hanya bodong, itu nggak bisa dipercaya juga. Itu tuh komisinya jahat itu kalau kayak gitu. Jadi jangan coba-coba percayalah sama iklan-iklan yang dapat puluhan juta dari situs ini, situs itu. Itu hanya promosi-promosi akalan bandar aja. Iya, betul. Ini kita bacain ya terkait dengan dasar hukum. Apa sih biar untuk memberikan efek jera gitu kepada masyarakat kan yang terjaring dengan judi online nih. Yang pertama, kita itu udah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 303. Ada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, ayat 1 nih kita bacain. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Itu bunyinya adalah barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum. Kemudian ada juga dasar hukum yang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, di mana bunyinya yaitu pada pasal 27 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi selain masuk ke Undang-Undang ITE dan juga KUHP, judi online ini juga bisa masuk ke dalam Undang-Undang TPPU. Nah, itu sangat sangat berat banget hukumannya. Jadi kita sarankan ke masyarakat tolong jangan ikut ataupun mencoba-coba terkait dengan permainan judi online ini. Jadi seperti yang kita beritahu, yang seperti dapat kita simpulkan lah, bahwa judi online itu merupakan permainan yang ilegal, bahkan tidak dapat izin untuk dimainkan di Indonesia. Jadi para masyarakat lebih berhati-hati ya dalam melakukan permainan judi online ini. Dan juga untuk influencer-influencer juga nih, yang namanya mempromosikan aja bisa kena, apalagi masyarakat yang memainkan itu pun kena tindak pidananya juga. Betul. Sudah jelas juga ada di Undang-Undang Hukum Pidana yang tadi sudah disebutkan juga, untuk promosiin ataupun yang pemain juga itu pun juga kena juga. Iya. Selain itu, kita upaya dari Polri juga sudah kita lakukan terkait dengan pemberantasan judi online ini. Baik, ada 3 tahapan yang kita lakukan, yaitu upaya preemptif, preventif, maupun represif. Upaya preemptif kita yaitu seperti edukasi kepada masyarakat, kita melakukan sosialisasi setiap hari Jumat maupun setiap hari Minggu kepada masyarakat. Untuk upaya preventif yang udah Polri lakukan itu seperti melakukan patroli cyber, melakukan koordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs judi online, dan yang terakhir komunikasi publik terkait penanganan kasus judi online untuk memberikan efek deterrence atau efek jera. Dan juga penanganan yang terakhir juga kita ada represif, yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pemilik situs, operator, promotor ataupun pemain. Yang kedua juga kita udah melakukan pengungkapan perkara tindak pidana pencucian uang terkait judi online.
Dan yang ketiga, kita sudah mengajukan pemblokiran terhadap rekening-rekening yang terafiliasi atau yang pernah memainkan di situs judi online tersebut. Yang keempat, kita sudah melakukan penyelidikan terhadap server-server judi online. Apabila ditemukan server yang berada di Indonesia, maka akan kita lakukan penegakan hukum. Dan yang terakhir, kita sudah melakukan koordinasi dengan Interpol atau kerjasama Police to Police dengan kepolisian negara lain dan FBI terkait pengungkapan perkara judi online termasuk pemulangan tersangka atau DPO. Jadi masyarakat kita himbau dari kepolisian untuk batasi diri, hati-hati dalam menggunakan medsos dan jangan terpengaruh terhadap judi online.